أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Wa la taj'alna mimman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Wa adkhilna fi ibadikas salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah ucapan pujian yang kita tak henti-hentinya mengucapkan. Begitu pula kita tak henti-hentinya bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mari kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dimasukkan golongan orang yang mendapatkan syafaatnya kelak. Insya Allah pada subuh hari ini kita akan membaca salah satu hal yang penting dan merupakan bahagian pembicaraan dunia tasawuf yang menjadi prioritas, yaitu ada kata al-hikmah. Ini saya kira kata al-hikmah ini sudah sangat bersahabat dengan kita kata-katanya. Tapi apakah maknanya sudah bersahabat dengan kita atau belum? Mari kita mencoba melihat bagaimana, apakah yang dimaksud dengan al-hikmah itu. Hal ini juga menjadi pembahasan pokok di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran menyatakan bahwa orang yang memiliki, orang yang diberi kemampuan untuk berhikmah, maka ia akan diberi kebaikan yang sangat amat banyak. Dalam ayat dikatakan yu'til hikmah may yasha. Allah memberikan hikmah itu kepada orang yang menghendaki hikmah itu. Dan barang siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Bahkan ungkapan ulama kita, man la hukma lahu ala nafsihi la hukma lahu ala ghairihi. Barang siapa yang tidak bisa berlaku hikmah terhadap dirinya, maka jangan harap ia bisa berlaku hikmah terhadap orang lain. Hikmah itu adalah suplemen yang diberikan oleh Allah kepada potensi dasar kita. Allah telah memberikan kita potensi-potensi dasar. Umpamanya akal, itu potensi dasar, itu akal.
kerjanya akal untuk merasionalkan sesuatu. Tetapi untuk bisa benar dalam merasionalisasikan sesuatu, itulah hikmah. Allah memberi kita nafsu untuk berkeinginan, berkemauan, berkehendak. Tapi belum tentu benar. Keinginan itu benar. Maka untuk benar dalam berkeinginan, Allah memberi kita al-hikmah. Allah memberi kita hati untuk bisa merasa. Untuk bisa merasa, tapi belum tentu bisa benar. Untuk bisa benar dalam merasa, itulah al-hikmah. Sehingga kita katakan tadi bahwa ini suplemen untuk bisa menangkap sinyal-sinyal kebenaran dalam kehidupan ini. Jadi untuk bisa benar dalam berpikir, untuk bisa benar dalam berkeinginan, untuk bisa benar dalam merasa, maka Allah memberi atau Allah melengkapi potensi-potensi tersebut dengan al-hikmah. Itulah sebabnya tadi dikatakan, siapa yang diberi kemampuan untuk berhikmah, maka ia telah diberi ilmu yang banyak. Secara umum kata al-hikmah, bedanya ilmu dengan hikmah. Ilmu juga menjadi suplemen diberikan kepada akal, tapi hanya untuk akal. Kalau hikmah diberikan kepada hati, diberikan kepada nafsu, diberikan kepada ini. Kalau ilmu selalu berorientasi pengembangan diri, mengembangkan diri. Sementara al-hikmah itu adalah selalu bagaimana menahan diri. Bedanya di situ. Karena jangan-jangan kita berkehendak dan apa yang dikehendaki tidak dikehendaki oleh Allah. Atau kadang-kadang kita mencintai sesuatu, justru Allah tidak mencintainya. Dan kita diberi hikmah oleh Allah untuk mampu mengetahui pedayanya nafsu, sehingga diberi kita kemampuan untuk mengatasinya. Ulama kita berkata begini, wa ahsanu ma qila fil hikmah qaulu Mujahid wa Malik wa Syafi'i. Sebaik-baik ungkapan untuk memberi penjelasan kata hikmah adalah apa yang disampaikan oleh Imam Mujahid, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Apa itu? Innaha ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Yaitu hikmah adalah kekuatan untuk bisa mengenal dan mengetahui yang benar dan bekerja untuk itu. Wal isabatu fil qawli wal amali. Benar dalam bertutur, benar dalam beramal. Kemudian dikatakan hikmah itu ada dua macam. Satu yang berbasis ilmiah dan satu yang berbasis amaliyah.
berbasis ilmiahnya itu adalah al-ittila'u ala bawatinil asya'i wa ma'rifatul irtibatil asbabi musabbabatiha, mampu menyelami substansi sesuatu, menyelami substansi sesuatu dan mengetahui hubungan sebab akibat, keterkaitan antara segala satu sistem dengan sistem yang lain. Itu yang berbasis ilmiahnya. Potensi kita mengetahui keterkaitan antara satu sebab dengan sebab yang lain. Karena memang ilmu begitu, kerjanya ilmu itu adalah persoalan hukum sebab akibat. Ya. Di Hertasni kemarin ada yang tanya di masjid sana, kan setiap hari Ahad pagi ada diskusi di sana. Bagus, banyak guru-guru besar hadir dari UNEM, dari UIN, dari Unhas, bahkan rektor IAIN sering datang di situ. Dan juga mantan rektor UNEM di sini, Haris Munandar, aktif beliau itu. Ada pertanyaan begini, salah seorang guru besar bertanya, sampai kapan, sampai di mana puncak ilmunya seseorang? Itu pertanyaan. Saya katakan puncak ilmunya seseorang itu adalah ketika ia mampu mengambil, mewarisi ilmu-ilmu Allah. Itu puncaknya itu. Jadi kalau demikian, bervariasi ilmu kita antara satu dengan yang lain. Seberapa yang kita mampu warisi ilmu-ilmu Allah, sebegitu saja ilmu kita. Mungkin saja seorang ulama, kita melihat hal-hal yang sungguh sangat prinsipil dan kita tidak mampu mencapainya, belum mampu mencapainya. Contohnya, saya beri contoh beliau itu, Ibrahim bin Adham. Saking tingginya ilmunya itu, Ibrahim bin Adham menggugurkan saja sehelai daun dari tangkainya itu dianggap sebagai sebuah kesalahan besar. Untuk kita yang awam ini, jangan saya sendiri tidak mampu seperti itu, belum mampu seperti itu. Karena yang saya mampu mewarisi dari Allah hanya sebegitu, belum mencapai. Sebegitu Ibrahim bin Adham menggugurkan secara sengaja sehelai daun dari tangkainya, suatu kesalahan besar. Karena dia paham. Ini tadi dia katakan, wa ma'rifatul irtibatil asbabi bi musabbabatiha. Kenapa? Karena beliau Ibrahim bin Adham sangat paham bahwa pasti ada keterkaitannya antara sebab dan akibat. Saya lebih lanjut katakan, contohnya lagi, bahwa ilmunya itu kita seperti apa yang kita dapatkan dari Allah. Mampunya melihat keterkaitan itu. Sirus sakatih umpamanya. Ilmunya sirus sakatih itu pernah suatu peristiwa di Baghdad, semua tokoh di kota Baghdad terbakar. Hanya satu yang selamat, yaitu tokohnya beliau, Syekh
Imam Syahrus Sakati ini. Ada orang sampaikan, Syekh, Baghdad kebakaran, hanya satu toko yang selamat, toko otak. Apa dia bilang Syahrus Sakati? Alhamdulillah. Begitu selesai mengucapkan Alhamdulillah, menyesal 30 tahun. Ilmu kita bagaimana ilmu kita melihat ini? Tentu ilmu kita berkata, bagus ini karena mengucapkan Alhamdulillah. Tapi beliau mengatakan menyesal 30 tahun. Ditanya, kenapa bisa begitu sih? Coba perhatikan konteksnya. Kebakaran, orang pada menderita, pada hangus, saya mengucapkan Alhamdulillah. Apa tidak ada kesan berkata bahwa biarkan mereka terbakar, yang penting saya selamat. Itu yang disesali oleh Syahrus Sakati. Itu yang dicapai oleh ilmunya Syahrus Sakati. Kita ambar rata saja mengucapkan Alhamdulillah benar. Pernah saya ditegur oleh nyonya. Saya terus terang ditegur nyonya. Ada orang di kampung, saya kenal orang itu sangat bagus agama, beriman, pokoknya agak paripurna lah orang itu. Meninggal, diberitakan meninggal Pum Basri, itu Andi Basri, saya punya mertua samping. Meninggal Pum Basri. Saya bilang Alhamdulillah. Marah. Kenapa kita bilang Alhamdulillah? Saya bilang, untung beliau meninggal dalam keadaan beriman. Maka itu yang saya ucapkan Alhamdulillah. Karena mampu beliau meninggal dalam keadaan beriman. Kita belum tentu. Jadi kalau orang beriman meninggal, Alhamdulillah. Karena dia masih mampu mempertahankan imannya sampai akhir hayatnya. Kita, mungkin ada orang yang berkata, kurang ajar juga ini. Ustaz ini mengucapkan Alhamdulillah. Padahal kalau kita mencoba berpikir secara jernih, itu yang benar. Dan memang ada hadisnya. Sewaktu malaikat mencabut nyawa seseorang, malaikat pergi melapor kepada Allah, ya Allah, saya sudah cabut nyawanya si A. Apa kata Allah? Berarti engkau telah mengambil buah hatinya si A, si B. Katakanlah istrinya begitu. Iya ya Allah. Terus Allah bertanya, apa yang dia bilang keluarganya yang ditinggal itu? Istarja'aka. Semua mengembalikan urusan ini kepadamu ya Allah. Apalagi wahamidaka, dan memujimu. Jadi kalau begitu saya tidak salah jin, karena ada di hadisnya. Apa kata Allah? Bangunkan istana di surga dan beri nama istana itu Kasrul Hamdi, istana pujian. Tapi karena kita kan terbawa perasaan, mengatakan kurang maka itu sifatnya ya Ustaz, masa mengucapkan Alhamdulillah. Itulah karena kita tidak mampu diberi al-hikmah. Selalu menganggap apa yang kita rasa benar. Makanya diberi al-hikmah untuk bisa merasa benar dalam merasa, benar dalam berpikir, benar dalam berkeinginan, benar dalam berbuat. Itulah al-hikmah. Nanti begitu, setelah saya jelaskan begitu, baru nyonya itu sadar, oh iya ya, ternyata kalau orang meninggal, orang beriman meninggal, ya cuma tidak baik kalau di tengah orang banyak, karena nanti
konteksnya juga kita harus perhatikan. Benar tapi tidak salah. Saya mengucapkan begitu karena di depannya dia punya nyonya. Dan tidak mungkin saya mau sebutkan, mengucapkan di tengah-tengah orang banyak. Sekalipun benar. Benar. Ya. Jangan sampai saya mengatakan benar, Allah mengatakan salah. Salah sih. Ya. Makanya ulama kita berkata bahwa mampunya mengenal keterkaitan antara sebab dengan akibatnya. Wa ma'rifatul irtibatil asbabi bi musabbabatiha. Itu yang berbasis akademiknya, ilmiahnya. Kemudian wal amaliyah itu yang secara praktis sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini, yaitu wada'u syai'i fi maudi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada penjelasannya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam persoalan menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu berarti sesuatu itu memiliki batas-batas tertentu. Memiliki batas-batas tertentu. Maka ulama kita menasihatkan, karena segala sesuatunya itu memiliki batas-batas tertentu, maka fakanatil hikmatu mura'ati hadhil jihatis salasah. Hikmah ini harus berperang dalam menjaga kita pada 3 persoalan. Yang pertama, bi an tu'ti kulla martabatin haqqaha allazi ahaqqahu Allah Ta'ala bi syir'atin wa qadrihi. 1. Memberi segala sesuatunya itu kulla martabatin haqqaha, hak-haknya, memberikan hak-hak dulu. Itu memberikan hak-hak yang Allah telah berikan kepada sesuatu itu. Kuncinya pertama, memberikan haknya. Karena memang dalam persoalan hak ini kita gampang berlaku zalim. Ya, makanya ulama kita menasihatkan, jangan pernah paksa orang lain melakukan kewajibannya hanya gara-gara engkau melihat ada hakmu di situ. Tapi paksa dirimu untuk melakukan kewajibanmu karena engkau melihat ada hak orang lain pada dirimu. Umumnya ini, begitu kita melihat ada hak tak di situ, kalau perlu dikejar sampai ujung langit. Sementara hak orang lain pada diri kita tertutup rapat-rapat. Ini hikmah harus berperan pada 3 persoalan. Yang pertama tadi itu, memberikan hak kepada yang berhak sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, wala tata'adda biha haddaha. Jangan pernah melampaui batas. Termasuk hak diri kita. Jangan melampaui batas. Karena fatakuna muta'addiyan mukhalifan lil hikmah. Karena sikap yang demikian, perilaku yang demikian itu sangat bertentangan dengan hikmah. Melampaui batas itu. Nah, ini menjadi perjuangan berat. Karena urusan melampaui batas ada potensi kita miliki. Ada melekat pada diri kita itu sifat mau melampaui batas. Apa ayatnya itu? Innal insana layatagha.
manusia itu memiliki sifat gampang melampaui batas. Kapan ar-ra'ahu stagna? Ketika ia melihat ada nilai pada dirinya. Kalau bahasa saya sering katakan, ketika yang berbicara pada dirinya adalah atribut-atribut dirinya. Kalau atribut diri kita yang bekerja, Pak, yakin kita banyak menabrak hak-hak orang lain. Atribut siapa nih kalau begitu? Ya, atribut Tuhan yang kita pakai. Saya sering ambil contoh, atribut kita saja sebagai suami, itu atribut. Kalau ini yang kita pakai terus, berinteraksi dengan istri kita, sedikit banyaknya akan pasti memperlakukan istri di luar batas. Karena kita selalu berkata, saya suami. Baik itu ucapan, ataupun tindakan, ataupun pikiran. Kita akan melampaui batas di situ. Apalagi memang di dalam Al-Quran juga dikatakan, innal insana lazalumun kafar. Manusia itu zalum, tukang aniaya. Memiliki sifat untuk gampang menganiaya. Itu kan kalau sudah melampaui batas itu kan menganiaya. Bertutur saja bukan pada melampaui batas, itu sudah disebut penganiayaan. Kepada anak saja kita bertutur tidak sepantasnya menganiaya. Saya mau kembali mengingatkan kita perhatikan antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Tutur katanya itu sangat-sangat indah sekali. Si Nabi Yakub menyebut anaknya bukan kata-kata anak, tapi mengatakan wijakku. Nabi Yusuf menyebut bapaknya, apa dia katakan? Ipona eka encajalika. Ini bahasa hilang ini, Pak. Nabi Harun dengan Nabi Musa, tutur sapanya seperti apa? Indah sekali. Ketika Nabi Musa marah, kan Musa itu tegas, dan memang tegas. Sewaktu pulang dari Bukit Tur Sinai bermunajat kepada Allah karena dipanggil oleh Allah kembali ke Mesir, mendapati kaumnya kembali menyembah sapi. Marah kepada Harun, saudaranya. Kan Harun dengan Musa bersaudara. Apa dia bilang Nabi Musa? Sepertinya kalau umpamanya bahasa sekarang, apa kau kerja itu Harun? Sampai umat kita kembali menyembah sapi. Dan dia tarik janggutnya Nabi Harun, hampir dibantingkan di tanah, di batu. Apa ucapannya Nabi Harun? Nabi Harun mengatakan, ya ibna wahai putra ibuku. Dan tidak katakan wahai Musa, tidak. Karena kalau jangan sampai dibilang jangan begitu Musa itu tambah majalo. Tapi dikasih kata-kata ya ibna wahai putra ibuku. Inilah contoh-contoh untuk tidak wa yata'adda biha haddaha, supaya apa? Kita tidak bertentangan dengan
hikmah. Yang kedua. Yang ketiga adalah wala tatlub ta'jilaha an waqtiha. Jangan pernah meminta untuk mempercepat sesuatu. Jangan pernah meminta untuk mempercepat sesuatu. Sehingga kita menyalahi hikmah. Atau wala tuakhiraha, atau jangan pernah menunda-nundahnya, yang menyebabkan fatafutaha, yang menyebabkan kamu kehilangan hikmah. Di sini diambilkan contoh ini. Ambil contoh katanya, Anda menanam jagung, berbuah, belum saatnya dipetik, kau petik. Bagaimana kira-kira? Rusak itu, karena belum saatnya dipetik, kau petik. Inilah model orang yang ingin mempercepat sesuatu yang bukan pada waktunya. Begitu jangan memperlambat, jangan mengulur-ulur waktu, padahal sudah waktunya. Sudah saatnya dipanen, tapi dia ambil contoh begitu. Sudah saatnya dipanen, tapi masih mengulur-ulur waktu, habis itu. Bonyok di situ. Dan itu juga memang watak-watak ini ada pada diri manusia ini. Apa ayatnya itu? Wa kanal insanu ajula. Manusia itu memiliki watak selalu tergesa-gesa. Yang suka menunda-nunda, kutu, ada juga ayatnya itu. Innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu memiliki sifat pikir malas. Ya tahu sama sikit, ya tahu sama kutu, akan mudah itu. Ya. Jadi jangan nanti kalau ada cucuta, jangan kasih nama lakan muda, Pak, enggak baik nama itu. Ya. Jadi inilah mengantar kita untuk mengetahui hikmah. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Insya Allah minggu depan pada waktu tentukan kita sambung lagi. Karena saya mau mengantar anak-anak pergi pada urusannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.